Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu baik-baik saja. Oke, bertemu lagi di perkuliahan yang sama, yakni akhlak dan tasawuf di tanggal yang berbeda. Hari ini, hari Rabu, tanggal 11 November 2020. Setelah minggu lalu nih, kita udah belajar tentang akhlakul mahmudah yang memang akhlak tersebut itu wajib kita tanamkan pada kepribadian kita. Oke, karena kita udah belajar akhlak mahmudah nih, hari ini kita akan belajar tentang akhlakul madmumah yang kita nih harus selalu evaluasi untuk selalu menghindari dari akhlak tersebut. Saya akan memperkenalkan anggota kelompok yang akan sedikit memaparkan tentang materi hari ini, yakni materi tentang akhlak madmumah. Ada rekan saya, Ika Wahyu Safitri dengan NIM 02, dengan saya Arifa Alfiana dengan NIM 07, dan rekan saya lagi Alvina Intan Ulya dengan NIM 31. Oke, seperti yang kita tahu nih, bahwasanya akhlak mahmudah itu adalah akhlak yang baik, akhlak yang mulia, yang memang akhlak tersebut sangat baik ditanamkan pada diri kita. Dan akhlak madmumah merupakan akhlak yang tercela, yang memang dengan sekuat tenaga kita harus belajar untuk menghindarinya. Kita akan belajar definisi akhlak madmumah secara bahasa dan istilah. Oke, akhlak secara bahasa dari bahasa Arab yang artinya perangai, budi, tabiat, dan adab. Kalau madmumah itu adalah tercela. Jadi akhlak madmumah adalah akhlak yang tercela. Lalu secara fitrah manusia itu pada dasarnya adalah baik. Namun apa sih yang mempengaruhi manusia jadi baik maupun tidaknya? Akhlak buruk apabila manusia itu lahir dari keluarga yang tabiatnya kurang baik, lingkungannya buruk, pendidikan tidak baik, dan kebiasaan-kebiasaan tidak baik. Akhlak tercela atau akhlak madmumah ialah semua perangai manusia, perangai lahir dan batin yang mungkar, maksiat, dan fahsya, berdasarkan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, dan yang memang di dalam Al-Quran itu dilarang dan dicela oleh Nabi Muhammad SAW. Definisi yang selanjutnya, akhlak tercela atau akhlak madmumah yakni tingkah laku yang tercela yang dapat merusak keimanan seseorang dan menjatuhkan martabatnya sebagai manusia. Seperti itu. Selanjutnya, masuk pada dasar hukum akhlak madmumah. Dalam definisi tadi sudah dijelaskan bahwasanya akhlak madmumah itu terjadi karena larangan dalam Al-Quran maupun perbuatan yang dicela oleh Nabi atau tidak disukai oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, sebenarnya banyak banget kan apa saja yang perbuatan-perbuatan yang dilarang di dalam Al-Quran maupun dalam hadis. Namun kita merangkum, ini kita ambil dua, dari ayat Al-Quran 1 dan dari Al-Hadis 1. Yang dari Al-Quran kita mengambil dari Quran Surat An-Nahl ayat 105 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Innama yaftaril kadibal ladzi la yu'minuna bi ayatillah wa ulaika humul kadibun. Yang artinya, sebenarnya yang tergamak berdusta itu hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itu ialah orang-orang yang bertabiat dusta. Dari hadis dalam As-Solihain, dari hadis Abu Hurairah, beliau berkata, Rasulullah bersabda, An Abi Hurairah anin Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, ayatul munafiki salasun, idza hadasa kadaba, wa idza wa'ada ahlafa, wa idza tumina khana. Tanda-tanda orang munafik itu ada 3 perkara. Apabila berucap, ia berdusta. Apabila berjanji, ia mengingkari janjinya. Dan apabila bertaruhkan, dan apabila
ia diberi amanah, ia ingkar. Dampak negatif akhlak mazmumah adalah yang pertama, 1. Baik akhlak tercela maupun pelakunya dibenci oleh Allah. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tabrani. Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya Allah itu indah dan mencintai keindahan, dan mencintai ketinggian akhlak serta membenci keburukan akhlak." Kemudian dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dengan sanad yang sahih, beliau memanjatkan doa, "Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari berbagai kemungkaran akhlak, amal perbuatan yang mungkar, hawa nafsu, dan segala macam penyakit." Tidaklah Rasulullah berlindung kepada Allah dari keburukan Allah kecuali karena memang keburukan akhlak adalah sesuatu yang merugikan. Kemudian yang kedua adalah terhapusnya amal-amal yang telah kita kumpulkan. Amal yang telah kita kumpulkan bertumpuk-tumpuk akan terhapus, dan bukan cuma itu, bahkan berbuah dosa. Jika akhlak mulia dapat menambah pahala dan menggugurkan dosa, maka akhlak tercela dapat mengurangi bahkan menghapus pahala dan menambah dosa, sehingga di akhirat nanti pahalanya bisa habis dan dosanya bertambah besar. Rasulullah bersabda, "Dan sesungguhnya akhlak tercela merusak amal soleh sebagaimana cuka merusak madu." Kemudian yang ketiga adalah doa tidak akan dikabulkan. Kerugian akhlak tercela lainnya adalah ketika pasangan suami istri yang satu memiliki akhlak tercela, misal istri buruk akhlaknya, maka doa sang suami tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis oleh Imam Al-Hakim, Rasulullah bersabda, "Ada 3 golongan yang ketika berdoa kepada Allah, Allah tidak mengabulkan doanya. Seorang laki-laki yang memiliki istri yang buruk akhlaknya namun tidak diceraikan. Yang kedua, seorang lelaki yang dia minta menjadi saksi atas transaksi pinjam-meminjam kemudian dia tidak bersedia. Yang ketiga adalah laki-laki yang memiliki harta orang lain yang belum mampu untuk mengelola namun diberikan harta tersebut kepada orang yang belum mampu mengelolanya." Indikator akhlak mazmumah. Mazmumah diartikan oleh Abdullah sebagai perilaku yang buruk. Kemudian dapat diartikan sebagai pertama, perilaku yang tidak baik, jahat, tidak menyenangkan, tidak elok, jelek. Kemudian yang kedua ada perilaku dan perbuatan yang tidak sopan, kurang ajar, jahat, dan tidak menyenangkan. Yang ketiga adalah segala yang tercela, lawan baik, lawan pantas, lawan bagus, perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma agama dan adat istiadat yang berlaku di dalam masyarakat. Ghazali juga mengatakan bahwa akhlak mazmumah adalah segala tingkah laku manusia yang membawanya kepada kebinasaan. Adapun Beni Saibani mengatakan indikator akhlak mazmumah yaitu yang pertama, perbuatan yang didorong oleh hawa nafsu yang didatangkan dari setan. 2. Perbuatan yang dimotivasi oleh ajaran yang lebih mendatangkan kerugian diri sendiri dan orang lain. 3. Perbuatan yang membahayakan kehidupan di dunia dan merugikan di akhirat. 4. Perbuatan yang menyimpang dari tujuan syariat Islam yaitu merusak agama, akal jiwa, dan harta kekayaan. Kelima, perbuatan yang menjadikan permusuhan dan kebencian. 6. Perbuatan yang menimbulkan bencana bagi manusia. 7. Perbuatan yang menjadikan kebudayaan manusia menjadi penuh dengan keserakahan dan hawa nafsu sehat. 8. Perbuatan yang melahirkan konflik, peperangan, dan dendam yang tidak berkesudahan. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai macam-macam akhlak mazmumah. Akhlak mazmumah menurut Ghazali dibagi menjadi 2, maksiat lahir dan maksiat batin kayak gitu. Artinya maksiat yang kelihatan
dari raga di luar gitu, maupun maksiat yang terdapat di dalam hati kayak gitu. Nah, contohnya sendiri seperti yang kita tahu, maksiat lahir sendiri ya perkataan kayak gitu, terus kejahilan yang banyak mudaratnya kayak gitu, olokan kayak gitu kan. Terus yang maksiat batinnya sendiri ya penyakit hati, iri, dengki kayak gitu. Terus secara sederhananya akhlak mazmumah ini macam-macamnya kayak yang sering kita temui di masyarakat atau bahkan ada dalam diri kita sendiri kayak gitu. Yang pertama itu egoistis, nama lainnya ananiyah. Hal ini dibahas dalam Al-Quran, surah Al-Mu'minun ayat 71. Yang kedua ini ada kikir atau al-bukhli. Sifat ini juga sudah termaktub dalam Al-Quran, pembahasannya terdapat dalam surah An-Nisa ayat 37. Kemudian dusta atau al-buhtan terdapat dalam Quran surah Ali Imran ayat 94. Selanjutnya adalah mengolok-olok atau al-syikhriyah. Nah, sifat ini juga dibahas dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 11. Berikutnya adalah khianat, dibahas dalam Al-Quran surah Al-Anfal ayat 27. Kemudian aniaya dibahas dalam Quran surah Al-An'am ayat 21. Selanjutnya adalah sombong atau al-istighbar, dibahas dalam Quran surah Al-Luqman ayat 18 sampai 19. Nah, yang terakhir contohnya adalah dengki. Di dengki juga sudah dibahas sendiri di Al-Quran, sudah termaktub dalam Quran surah An-Nisa ayat 54. Nanti ayatnya bisa teman-teman baca sendiri, dipahami sendiri, dan mungkin nanti bisa menanyakannya kepada forum ataupun yang lebih ahli seperti itu. Nanti kita kalau misalnya ada hal-hal yang mengganjal, silahkan disampaikan dalam forum. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai pendekatan dalam pembinaan akhlak mazmumah. Kalau tadi kita udah bahas mengenai pengertian, macam-macam, dasar hukum, dan lain sebagainya. Sekarang kita ke pendekatan dan pembinaan dalam akhlak mazmumah yang sifatnya lebih solutif ya. Jadi ini dilakukan untuk menghindari dan memperbaiki perilaku yang termasuk ke dalam akhlak mazmumah kayak gitu. Yang pertama harus kita lakukan langsung aja. Yang pertama itu membiasakan untuk berpikir, bersikap, dan bertindak sesuai dengan tuntunan ajaran Islam. Jadi ini berat ya, ada 3 dimensi yang memang harus kita lakukan sesuai dengan tuntunan ajaran Islam kayak gitu. Kalau itu untuk diri kita sendiri ya kita yang memanage gitu kan. Tapi kalau misalnya kita mau mengubah perilaku orang lain ya dengan cara mungkin bisa diajak berdiskusi atau diberi pertanyaan yang kiranya membahas mengenai ajaran Islam yang benarnya kayak gitu. Terus yang kedua adalah orang tua, guru, serta yang lebih dewasa dianjurkan untuk memberi contoh dan teladan yang baik. Kita nanti akan jadi orang tua, dan sebagian dari kita mungkin ada yang mungkin passionnya menjadi guru atau dosen. Nah, peran kita di sini sebagai orang yang lebih dewasa dianjurkan untuk memberi contoh dan teladan yang baik kayak gitu. Jadi ketika tadi kita dituntut untuk memenuhi 3 dimensi, pikiran, sikap, dan tindakan sesuai dengan tuntunan ajaran Islam, insya Allahnya kita sepaket ya udah bisa memberi contoh teladan yang baik ke orang-orang yang belum mengerti gitu, atau ke orang-orang yang ya belum mengerti lebih dari kita kayak gitu, yang sudah mengerti gitu. Terus yang ketiga adalah memberi nasihat dengan kata-kata yang mengandung nilai motivasi untuk menggerakkan hati. Jadi
individu ketika salah kemudian dijudge, kamu tuh salah, itu tuh nggak benar kayak gitu, dengan kata-kata yang kurang menggerakkan hatinya, maka kayak dia sendiri juga akan merasa apa sih, iya aku tahu salah, tapi kan nggak dengan cara itu aja bisa dinasihatinya gitu. Jadi ketika dia salah dan malah terpojokkan dengan judgement kita yang memojokkan dia, ya dia malah kayak acuh gitu loh. Jadi kayak malah hatinya tuh nggak tergerak kayak gitu. Jadi beri nasihat dengan kata-kata yang baik, kemudian mengandung nilai motivasi kayak gitu, yang bisa menggerakkan hati. Caranya tuh kayak mungkin kayak sebelum kita judgement perilakunya itu salah, sebelum kita ngasih tahu perilakunya itu salah, tanyakan dulu ke dia, ketika ada orang yang seperti itu ke kamu bagaimana kayak gitu. Itu bisa jadi salah satu contohnya. Kemudian mencari teman yang baik. Nah, ini saya ingat pepatah lama, ketika kamu berteman dengan orang yang menjual parfum, maka kamu akan mendapati atau mengikut juga baunya gitu ke kamu gitu. Jadi ketika kita berteman dengan orang baik, maka juga kita diberi energi positif gitu. Ketika kita berteman dengan orang kurang baik, ya energinya itu sedikit lebih berkurang positifnya kayak gitu. Karena emang ketika orang baik itu memiliki teman, dia ngerasa tanggung jawab kalau temannya itu butuh diingatkan seperti itu. Carilah teman yang baik gitu. Jadi ya ini bukan berarti mengharuskan kita selektif dalam berteman. Teman dekat ya emang butuh selektif kayak gitu. Jadi kalau kita jadi wadah yang menampung segala jenis bentuk kebaikan dan keburukan kayak gitu jadi satu dengan cara matang-matang tanpa difilter, ya yang rugi kita juga gitu. Jadinya kayak baiknya itu ketutup gitu ke ini sama yang jahat. Jadi emang kalau teman dekat atau misalnya circle, kan sekarang tuh musimnya circle ya, circle 1, circle 2 kayak gitu. Nah, ketika dia berada di circle 1, maka pilihlah orang-orang yang memang berhak untuk ada di situ dalam hidupmu, dan itu sepenuhnya hak kamu kayak gitu. Untuk yang lain ya sekedar berteman kayak gitu, sekedar kamu tahu dia tahu kamu kayak gitu. Terus selanjutnya adalah mengelola pemikiran dan mengembangkannya dalam pola pikir positif. Jadi tadi ya, pola pikir yang positif itu penting sekali di sini kayak gitu. Pengelolaan emosi, yang pengelolaan proses berpikir yang memengaruhi pemikiran positif ini kayak gitu. Terus selanjutnya adalah mengendalikan diri agar tidak mengikuti dorongan nafsu. Jadi ini saya rasa udah jelas, kendalikan dirimu supaya nggak ngikut dorongan nafsu kayak gitu. Terus selanjutnya adalah menjaga konsistensi antara rencana baik dan implementasinya. Jadi ketika kamu punya rencana baik gitu kan, kamu tahu implementasinya apa, maka tanggung jawabmu untuk konsisten dalam hal itu kayak gitu. Ketika kamu yakin itu baik dan implementasinya baik, maka tanggung jawab itu gitu. Terus selanjutnya meningkatkan kualitas dengan mempelajari kelemahan diri. Jadi ketika ini ya, kelemahan itu ada nggak karena untuk supaya kamu berlarut-larut untuk meratapinya. Jadi ketika kamu menemukan kelemahanmu, maka tingkatkan kualitas kelemahan itu, maka pelajari kelemahan itu untuk meningkatkan kualitas dirimu kayak gitu. Misal kamu gak bisa gambar, tapi kamu mau belajar tentang itu kayak gitu ya, sekedarnya aja gitu. Jadi nggak minus-minus banget, sekedar bisa kayak gitu, sekedar kamu tahu kayak gitu. Itu sih. Jadi kayak
kualitas dirimu itu kamu sendiri yang mengendalikan kayak gitu. Kamu sendiri yang berhak atas kualitas dirimu. Tergantung kamu mau kualitas yang rendah, sedang, atau tinggi gitu. Itu semua tergantung diri kita sendiri yang mengendalikan kayak gitu. Selanjutnya habis ya, mungkin sekian dari saya, sekian dari kelompok kami. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih.